Sedih ya teman-teman, hari-hari ini banyak banget berita yang seperti ini. Sebelumnya, yuk kita kenali apa sih kesehatan mental itu, depresi itu apa, dan stresnya bagaimana cara mengelolanya. Menurut prevalensi, 6,1% atau sekitar 12 juta penduduk di Indonesia dengan usia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Lalu juga terjadi peningkatan prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk remaja yang dari semula 6% menjadi 9,8%. Untuk secara fisik, memang usia remaja ini merupakan periode paling sehat. Namun, terdapat angka kesakitan dan kematian usia remaja akhir meningkat hingga 200%. Salah satu penyebabnya yaitu ketidakmampuan dalam mengendalikan perilaku dan mengelola emosi. Nah, mengapa sih prevalensi pada usia remaja ini lebih meningkat daripada usia lainnya? Dikarenakan area otak remaja ini mengalami maturasi lebih cepat dan berkembang secara konstan dibandingkan area lainnya, sehingga remaja lebih cenderung melakukan perilaku berisiko dan impulsif. Oleh karena itu, perlu peran penting dari orang dewasa untuk membangun kecerdasan emosi pada remaja, mengevaluasi risiko dan mengantisipasi konsekuensi, lalu mengalihkan perhatian dan energi ke aktivitas yang lebih positif untuk menjaga kesehatan mental remaja. Nah, kita perlu tahu apakah kita mengalami stres atau tidak, di mana stres itu merupakan reaksi seseorang yang muncul baik secara jasmani, fisik maupun perilaku akibat adanya tuntutan terhadap dirinya. Tuntutannya bisa berupa tuntutan yang didatang dari diri sendiri ataupun juga dari lingkungan. Nah, bagaimana sih cara mengontrol stres yang baik dan benar? Ada banyak cara. Yang pertama, bisa kita kenali dulu perasaan-perasaan yang kita rasakan seperti marah, takut, sedih atau kecewa akibat adanya situasi tertentu. Kita juga harus bisa mengetahui kemampuan dan juga limitasi dari diri kita dalam menghadapi situasi tersebut. Kemudian kita juga harus mempelajari bisa cara-cara apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita atau menyenangkan diri kita tanpa merugikan orang lain juga. Kita juga harus memperhatikan apa yang bisa kita lakukan, itu apakah membahayakan orang lain atau tidak dari adanya timbulnya perasaan tertentu itu. Kita juga harus bisa mengerti, menerima diri sendiri dari adanya reaksi kita terhadap perasaan tersebut. Dan kita bisa menyusun rencana bagaimana cara kita menyikapi sampai akhirnya kita apabila sudah mahir kita bisa lakukan rencana tersebut agar bisa mengontrol stres dengan lebih baik lagi. Nah, dari penjelasan tadi, sekarang kita bisa menilai ada nggak sih orang-orang di sekitar kita itu yang mungkin sedang mengalami stres dan sampai mempertimbangkan ingin untuk bunuh diri. Kalau misalnya ada, bisa kita lakukan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, kita bisa hubungi, kita tunjukkan bahwa kita tuh ada, kemudian kita dengarkan, kita bantu untuk meraih professional help, kita tidak tinggalkan dia sendiri, kita jauhkan dia dari segala akses data, maupun obat-obatan, dan juga kita cek dia secara berkala dan kita segera hubungi layanan darurat apabila diperlukan.